Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan punya nafas, punya kesempatan, punya kesehatan sehingga bisa melanjutkan kajian atau pengajian rutin kita pada maghrib. Mudah-mudahan bersama dengan ridha Allah sehingga ada manfaat dunia maupun akhirat. Amin. Amin. Allah dan salam semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Sebelum kita lanjutkan, monggo kita baca surat Al-Fatihah dulu. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Ustaz, antum baca dulu. Sampai ini ya tadi ya. Wahai atuha ya. Oh, kemarin belum selesai ya? Oh, enggak, monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wahai atuha wa sabaqa makna hayati arba'u khisalin ahaduha al-ghuslu liman yuridu haduruha uduruha liman yuridu uduruha min zakarin au unsan hurrin au abdin muqimin au musafirin wa waqti gusliha minal fajri sani wa takribuhu min zahabihi afdalun fa in ajaza an gusliha tayammama biniyatin guslilaha wathani tandiful jasadi biizalatir rihil karihi minhu kasunanin fayata atau ma yuziluhu min martakin wa nahwihi wasalisu lubsus siyabil bidi fa innaha afdalus siyabi warabi'u ahbad gufri intola wasa'iru kadzalika wasa'ru ya tadi ya wasa'ri kadzalika wayantifu ibtahu wa yakussu syaribahu wayahliku anatahu betul lah ya anatahu ya Wattatayyubu saja. Wattatayyubu ahsani ma wajada minhu. Yastahabbul infatu wa huwa sukutu ma'al isgha'i fi waqtil khutbati. Wa yustasna minal infati umurun
matskuratun fil mutawwalati minha indaru apa indaro Gimana ya? minha indaru Ingdaru a'ma ya. indaru ya Ya. minha indaru a'ma ayyaqa fi bi'ri wa man dabba ilaihi aqrabun matalan Ya. wa man dakhalal masjida wal imamu yaktubu sholla rak'ataini khafifataini thumma yajlisu wata birul musannifi fi dakhala imu anil hadira la yunshi'u sholata rak'atain wa aqalla sunnatal jama'ati jum'ati sholat sunnatal jum'ati aula wala yadharu min hadzal mafhumi anna fi wahuma haramun au makruhun. Lakinin Nawawiyu fi syarhil muhazzabi sarraha bil hurmati wa qala al ijma'a 'alaiha anil minal mawarti ya. Anil mawarti ya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang sholat Jumat nih ya. Iya. Sekarang kita masuk hayat. Jadi sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Nah, sunnah ini ada yang sunnah muakkad ya, ada yang sangat dianjurkan, ada yang hayat. Hayat itu kalau Halo, Kak. Halo, Kak. Halo. Assalamualaikum. Putus, Sat? Iya, putus barusan. Ngedownload sendiri apa? Milik anak ya. Bentar. Ji, rame-rame, Ji. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita pahami sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Nah, sunnah ini ada sunnah yang sangat dianjurkan, ada sunnah yang biasa. Contohnya kalau di kalangan Nahdiyin itu ada sunnah baca doa kunut ya di subuh, itu sunat yang sangat dianjurkan. Kalau ditinggal itu bisa diganti atau dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, sunat-sunah yang tidak begitu sangat dianjurkan itu namanya hayat. Tapi ya untuk kesempurnaan sholat ya kita lakukan. Nah, sekarang kita bahas tentang hayatuha. Hayatnya sholat Jum'ah. Wasabaqo maknal hay'ah. Wasabaqo telah lalu maknal hay'ah. Makna hay'ah. Itu arba'u hisolin. Ada 4 perkara. Ahaduha, salah satunya dari 4 ya. Al-husnu, yaitu mandi. Liman bagi orang yuridu menghendaki wudu roha hadir ke Jum'ah. Min dzakarin baik orang laki au unsa maupun orang banci. Hurin maaf, hungsa di situ perempuan ya. Hungsa bukan hungsa, maaf. Beda saja unsa sama hungsa. Kalau hun itu banci, kalau unsa itu perempuan. Min hurin baik orang yang merdeka au abdin atau budak. Mukimin orang yang mukim tetap au musafirin atau musafir. Waktu ghusliha, waktu mandi menghadiri Jumat minal fajri sani
min dimulai dari fajar as-sani, yaitu fajar shadiq saja. Wa takribuhu, perkiraannya atau yang mendekati mandi yang utama itu min dihabihi, dari berangkatnya, afdolu itu lebih utama. Fa in ajaza, jika tidak sanggup, an husliha, mandi, tayamama, maka dia tayamum biniyatil husli, dengan niat mandi. Kita bahas hayat yang pertama, yaitu mandi saja. Mandi ini sangat dianjurkan sekali, tapi di dalam kitab ini dianggap sebagai sunnah hayat. Kalau kita lihat di hadis-hadis itu, barang siapa yang mau menghadiri Jumat, dia mandi dan menyebabkan mandi istrinya, maksudnya mohon maaf, ya intim, dia hubungan intim, itu nanti ada semacam pengampunan dosanya, bahkan termasuk di antara salah satu dihapuskan dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Itu. Tapi di sini sama musonef dikatakan sebagai hayat. Ya, tapi tetap kita lakukan untuk kesempurnaan sholat Jumat kita. Nah, itu sunnah hayat mandi itu diuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang mau menghadirinya. Berarti yang tidak menghadiri itu tidak disunahkan. Siapa saja, baik laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, orang yang mukim maupun orang yang musafir, itu disunahkan untuk mandi. Tapi bagi mereka yang tidak ada keinginan untuk menghadiri sholat Jumat, mungkin karena ada udzur syar'i atau musafir dan sebagainya, maka kesunatan mandi itu tidak ada pada dirinya. Dan waktu mandinya itu mulai fajar sani, fajar shadiq, kan ada dua fajar ya, fajar kadhib sama fajar shadiq. Fajar shadiq itu sebagai penanda masuknya waktu subuh. Berarti sejak subuh itu kita sudah boleh mandi dengan niat mandi untuk menghadiri salat Jumat nanti. Ini. Tapi wa takribuhu min dihabihi afdal. Tapi mandi yang mendekati waktu mau berangkat itu lebih utama dibandingkan waktu masih jauh, kayak pagi hari atau jam-jam 8, jam 7 itu kalah utamanya dengan mandi yang sudah mendekati Jumatan dimulai atau pergi Jumatan. Bain ajaza an husliha, jika dia tidak sanggup mandi, kenapa? Mungkin ada alasan atau undur syar'i, tayamama biniyatil husli, maka dia boleh tayamum. Nah, tayamumnya ini diniati dengan niat mandi. Insya Allah pahalanya dapat. Jadi ada solusi. Kalau tidak bisa mandi gimana? Ingin dapat pahala kesunahan, ya tayamum. Tapi tayamum diniati untuk mandi menghadiri sholat Jumat. Kita lanjutkan. Wasani sunnah hay'ah. Yang kedua, tandiful jasadi, membersihkan tubuh, biizalati rih, dengan menghilangkan rih, bau, al-karihi, yang tidak enak. Kasonanin, kayak kasonanin, kayak bau ketiak ya. Fayata'ato, maka diberi ma yazilu, apa yazilu yang bisa menghilangkannya. Min mirtakin, dari bata merah, wanahwihi, atau yang semisalnya. Sunnah hay'ah yang kedua, kalau kita mau menghadiri sholat Jumat itu membersihkan tubuh. Kalau tadi mandi secara umum, kalau ini menghilangkan bau-bauan yang ada di tubuh. Dengan cara apa? Yaitu tadi, setiap bau yang ada di tubuh, kayak bau, mohon maaf, ketiak, itu ya harus dihilangkan. Nah, dulu belum ada Rexona atau merek yang semisalnya, itu dengan bata merah. Di kitab ini diartikan bata merah sama Kiai saya.
mirtakin ya, wa nahwihi. Pokoknya setiap sesuatu yang bisa menghilangkan bau tubuh itu boleh dipakai dan hasil artinya mendapatkan pahala kesunahan sholat Jumat itu. Kenapa kita mau kumpul sama orang banyak itu jangan sampai bau tubuh kita itu mengganggu. Sehingga nanti muncul semacam hukum makan sesuatu kayak pete, jengkol dan sebagainya itu dimakruhkan. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah yang lain. Ini sangat diperhatikan dalam Islam. Sehingga kebersihan itu memang sebagian daripada iman itu ya kayak begini ya. Kita tidak mau mengganggu saudara kita. Dari bau saja itu kita tidak mau mengganggu, apalagi dari yang lain, dari lisan maupun dari perbuatan kita. Wasalisu yang ketiga, luksus yabi albidi, luksus yabi memakai pakaian albidi yang putih. Fa innaha sesungguhnya afdhalu siyab, pakaian putih itu adalah afdhalu, pakaian paling utama. Afdhalu siyab. Nah, disunahkan pakai baju putih yang putih-putih, kalau bisa sarungnya juga putih, songkoknya juga putih. Kalau saya songkok belum berani pakai putih. Ini sunnah. Nah, asalkan kesunahan itu akan didapat, asalkan diniati ya. Kita pakai baju putih, sarung putih, tapi karena tidak ada lagi hanya itu, tidak niat mendapat kesunahan menghadiri Jumat dengan baju putih, ya tidak dapat kesunahan. Jadi tetap dikembalikan kepada niat. Antum mau melakukan apa saja, meskipun itu secara syar'i itu dianggap sunnah, tapi karena tidak diniati sunnah, ya tidak jadi sunnah. Sehingga kita kadang-kadang ya bisa menjadwal. Ini pakaian ini tak pakai hari apa kan gitu. Nah khusus hari Jumat itu harus ada perhatian yang lebih. Kenapa? Yaitu tadi iman sekali. Hanya sama-sama pakai baju, tapi kalau tidak warna putih tidak dapat pahala kesunahan, kan iman. Itu ringan tapi dapat pahala. Dan kita tidak boleh meremehkan pahala. Jadi sekali lagi biasakan kita pakai pakaian putih tatkala menghadiri Jumatan. Niatnya apa? Ya karena pakaian yang paling bagus menurut Rasulullah warnanya loh ya, itu adalah warna putih. Meskipun Nabi juga pernah memakai pakaian yang berwarna merah, berwarna hijau, dan sebagainya. Tidak haram pakaian warna lain. Hanya tidak dapat kesunahan. Iman, Jumat yang begitu mulia, begitu agung waktunya, tidak kita maksimalkan. Warabi'u yang keempat, ahlu dhufri, memotong kuku, intola jika panjang, wasya'ri memotong rambut, kadalika, begitu juga. Bayang tifu, maka ketiaknya itu dipotong ya, memotong ketiak. Ibta'uhu maksudnya ketiaknya. Bayang tifu memotong, ibtahu ketiaknya, bulu ketiak maksudnya ya. Wayakus dan memotong syaribahu. Syaribahu itu apa ya? Kumis ya. Wayahliku dan mencukur anatahu, maaf bulu kelamin, bulu kemaluan, bulu kelamin, bulu kemaluan. Ini sunnah. Maka diagendakan seminggu sekali saat meskipun itu dilakukan itu dapat pahala secara umum, tapi lebih afdol lagi kalau antum lakukan di hari Jumat. Jadi kalau mau motong, mohon maaf, ketiak, kemudian brengos ya, kemudian bulu-bulu kemaluan, kuku, itu lebih utama dilakukan di hari Jumat. Dengan niat apa? Ya ini, mengejar pahala sunnahnya di hari Jumat. Kalau kita lakukan kalau kita lakukan di hari Jumat, maka kita insya Allah dapat dua kebaikan sekaligus. Apa? Memotong atau membersihkan kumis, kuku, bulu kemaluan itu secara umum dianjurkan dan sampai panjang dan mengganggu akhirnya bau dan sebagainya. Dan juga kita lakukan di hari Jumat, maka pahalanya juga dapat karena kita lakukan di hari yang terbaik itu.
Nih, ini hayat yang keempat. Kemudian wat tatayyubu, memakai wangi-wangian, biasani dengan yang lebih baik, mawujida yang didapati minhu darinya. Pakai bau minyak wangi. Nah, antum siapkan. Kita jangan sampai kalau mau kondangan, kalau mau kerja itu pakai harum-haruman, tapi tatkala menghadiri Jumatan malah lupa. Ini salah. Kita mau kondangan, mau ketemu teman, mau kerja pakai harum-haruman itu enggak apa-apa, bagus, karena kita orang laki ya. Dengan tujuan biar tidak menimbulkan bau dan mengganggu saudara kita. Tapi tatkala Jumatan itu kita sangat dianjurkan dan ada pahala sunnahnya. Di samping tidak mengganggu jamaah, juga malaikat senang pada kita. Ini yang harus kita perhatikan. Wa yustahabu, disunnahkan, dianjurkan, sunnah yang sangat kuat ini ya. Al-insatu, insot, apa insot? Wawa yaitu as-sukutu, diam, ma'al isgoi, bersama ma'al isgoi, dengan mendengarkan, konsentrasi ya, di waktu khutbati, waktu khutbah. Ini dianjurkan, bahkan penganjurannya itu sangat, meskipun di kitab ini dimasukkan hayat ya. Dan sampai kita tidak mendengarkan khutbah, karena intinya khutbah itu adalah ketakwaan, pesan ketakwaan. Maka khutbah tidak sah kalau tidak ada nasihat takwa. Ini bagi khotib yang membacakan khutbah. Nah, bagi jamaahnya ya kurang sempurna nanti kalau dia datang, tapi kemudian dia tidak mendengarkan khutbah, tidak mendapat apa-apa. Ya benar, memang khutbah itu tidak harus berupa ceramah, tapi kan seharusnya dibacakan pakai bahasa Arab, itu jamaahnya juga harus paham. Sehingga ya ada jalan keluar. Ada masjid itu yang habis khutbah, kemudian sebelum buyar itu diterangkan lagi kesimpulan saripati dari isi khutbah tadi itu. Itu di daerah mana itu? Saya pernah diceritai sama saudara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sepakat, habis Jumatan, habis sholat Jumatan itu enggak buyar. Langsung ada petugas yang menjelaskan tadi isi khutbah itu begini, tapi singkat sekali, hanya diambil poin-poinnya saja. Kenapa? Karena Jumatan itu ditujukan untuk berkumpul, kemudian mendapatkan siraman rohani, minimal seminggu sekali. Nah, kalau kita menghadiri Jumatan, kemudian tidak mendengarkan, dia sangat rugi sekali. Eman kan? Kita dengarkan pengajian semacam itu pahalanya juga luar biasa. Sehingga mohon maaf, jangan sampai kita Jumatan itu datang, kemudian ngantuk, tahu-tahu udah iqomah, sholat buyar, jangan. Jadi kita jadikan momen Jumatan itu sesuatu yang sangat istimewa. Kita setiap hari bertemu sama Allah, tapi kalau hari Jumat itu pertemuan yang khusus, pertemuan yang istimewa. Nah, termasuk jangan sampai tidak pernah membawa uang, meskipun itu sunnah ya, entah 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, 100, untuk apa? Untuk sedekah. Bisa antum taruh di masjid, atau untuk orang-orang yang kita lewati, enggak masalah. Pokoknya hari Jumat itu hari yang sangat istimewa. Kita maksimalkan benar dari sedekah harta, sedekah waktu, sedekah bau-bauan terhadap saudara kita harus maksimal. Nih. Wa yustasna minal insat, wa yustasna, dikecualikan minal insat, diam, boleh tidak diam pada waktu dengarkan khutbah ya. Umurun madkuratun, umurun perkara madkuratun yang disebutkan fil mutawalati, pada kitab yang panjang pembahasannya. Tawalat dari tawil ya. Minha, diantaranya indaru a'ma, menghindarkan orang buta, ayyako'a, agar tidak jatuh maksudnya, ayyako'a, tidak jatuh, bibirin, di sumur, wamin dabba ilahi, dan dari apa, dabba itu rayap, merangkak ya, ilahi, padanya akrobu,
kalajengking masalan, contohnya. Kita boleh pada waktu khutbah itu tidak diam, beraktivitas atau bilang sesuatu itu boleh. Dan pembahasannya itu ada di kitab yang panjang-panjang, yang kitab yang agak besar dari ini. Nah, di antaranya itu apa? Kita boleh ngomong. Dan kalau kita ngomong itu tujuannya untuk menjauhkan orang buta jatuh ke sumur. Kita enak-enak dengarkan khutbah. Mohon maaf kalau dulu kan masjidnya itu kan tidak seperti masjid kita sudah dibangun lengkap bagus itu ya. Dulu kan bisa jadi masjid itu di tengah apa ya, jalan umum atau sawah, areal dan sebagainya. Kemudian ada sumur yang belum dibatasi dengan pakan dan sebagainya. Enak-enak dengarkan khutbah, ada orang mau datang Jumatan, memasuk ke masjid, dia melewati sumur karena dia buta, kemudian ngawur dia jalan. Nah, kita boleh teriak, jangan lewat situ. Nah, itu boleh kita karena ada unsur syar'i. Atau ada orang yang mau didekati kalajengking, tetangga kita, jadi shop kita ya, tetangga shop kita itu kok kita kebetulan di nomor berapa ya, di depan kita itu ada kalajengking yang mau mendekat pada salah satu jamaah. Kita boleh, Pak, ada kalajengking, Pak, nyingkir sampean, berdiri aman, itu boleh. Atau yang semisalnya, ya kira-kira tidak main-main, itu artinya itu memang dibutuhkan, itu boleh. Tidak diam, artinya kita bersuara boleh. Kalau di hadis secara umum, barang siapa yang tatkala khutbah dibacakan, dia berkata diam, itu sudah dianggap fakot lago. Fakot lago itu sudah apa bahasa anunya ya? Itu sia-sia, meskipun jamaahnya Jumatannya sah, tapi dia sia-sia. Sia-sia apa? Tidak dapat sesuatu. Hanya menggugurkan kewajiban saja, iman sekali. Padahal kita Jumatan, kita ibadah lain itu kan dalam rangka apa? Mengumpulkan pahala. Untuk apa? Ya bekal kita nanti kan pahala itu. Nah, pahala besar sekali kita dulang itu kalau di hari Jumat. Setiap jalan kita, langkah kita itu sudah berapa ke masjid. Ulama dulu tuh banyak yang cari masjid yang jauh-jauh. Dalam rangka apa? Satu, biar berangkatnya lebih awal. Kalau masjid dekat tuh kan ya kurang 10 menit baru kita berangkat kan gitu. Tapi kalau masjid jauh itu kurang 1 jam udah berangkat. Yang kedua, biar langkahnya itu semakin banyak langkah yang dia keluarkan, maka semakin besar pahalanya. Dan setiap langkah orang pergi ke masjid itu mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya. Itu ulama dulu. Jadi itu harta karun benar dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi pahala. Tidak kayak sekarang. Imam naik, baru kita berangkat. Apalagi yang rumahnya dekat masjid. Nah, kayak gitu. Sebenarnya ya tergantung pemahaman kita sih. Kalau kita yakin itu ada pahala dan pahala sangat kita butuhkan kelak, ya kita pasti akan mengejar serius itu. Kalau enggak ya harus nyantai, pokoknya gugur kewajiban. Kemudian kita enggak kayak begitu. Waman dakhala waman siapa dakhala masuk al masjid wal imam sementara imam yaktubu berkhutbah. Ketinggalan ceritanya dia. Sholat, maka dia sholat rakaataini, 2 rakaat khafifataini ringan, summa yajlisu, kemudian duduk. Jadi kalau kita ketinggalan Jumatan, imamnya sudah khutbah, kita tidak boleh langsung nyelonong duduk. Ya boleh sih, tapi ini kita disunahkan gimana? Tetap sholat 2 rakaat, yang khafifatain saja, yang ringan. Yang ringan itu gimana? Antum ambil yang standar, ya paling nggak rukun aja. Panjang sekali bacaannya. Kenapa? Karena intinya kita disuruh mendengarkan khutbahnya khatib. Sehingga sholat yang dianjurkan, yang ringan, ambil Fatihah, inti-inti saja udah. Bila perlu, enggak usah baca surat, enggak apa-apa. Yang penting sholatnya sudah kita tunaikan, nanti khutbahnya juga bisa kita dengarkan. Aduh Ustaz, khutbahnya tak nyaman, saya sudah ngerti, sudah biasa dengarkan itu. Enggak boleh begitu. Jadi termasuk penghormatan kita pada khatib itu, meskipun kita sudah paham, sudah dengar, atau lebih alim daripada khatib kita, itu tetap, karena posisi kita kan jamaah yang mendengarkan, itu seolah-olah belum pernah mendengarkan pengajian semacam itu. Sehingga serius.
Karena keseriusan kita itu juga menentukan besar kecilnya pahala. Dan ulama dulu begitu. Dan kalau dia mendengarkan nasihat atau ceramah orang, padahal ceramah itu sudah pernah didengarkan puluhan tahun yang lalu, dia seolah-olah tidak dengar. Jadi tetap konsentrasi. Itu adabnya, tawaduknya orang dulu tatkala mencari ilmu. Dan khutbah juga itu kan ada ilmunya. Ilmu apa? Ya yang disampaikan itu ilmu, meskipun hanya itu saja. Kenapa? Mungkin yang dari khutbah itu ya itu saja, tapi karena kita serius menghormati khotib, serius mendengarkan sebagainya, Allah kasih ilmu yang lain nanti. Itu ulama dulu itu begitu. Jadi kita tawaduk benar. Siapapun yang menyampaikan ilmu itu harus kita hormati, termasuk tatkala khotib sedang membacakan. Tuh. Wa ta'birul musannifi, takbir ungkapan musannif bidakhala masuk, maksudnya ya masuk masjid. Yufhimu dipahami annal hadira, bahwasanya orang yang hadir la yungsiu tidak bangun sholatan rakaataini, sholat 2 rakaat sawaun shalla sunnatal jum'ah au la. Gimana maksudnya ini? Wa ta'birul musannif bidakhala yufhimu dipahami annal hadir, orang yang hadir la yungsiu tidak bangun sholatan rakaataini, sholat 2 rakaat sawaun shalla sunnatal jum'ati, baik sholat sunnah Jumat aula atau tidak. Wala yadharu min hadzal mafhum, tidak nampak min hadzal mafhum dari pemahaman ini anna fi'la, sesungguhnya mengerjakannya haramun, haram au makruhun atau makruh. Maksudnya gimana? Umpama tidak sholat juga tidak apa-apa. Tadi kan disunahkan untuk sholat gitu ya, terkala khotib sudah. Tapi ini ya tidak masalah. Kalau umpama dia masuk kemudian langsung duduk dengarkan khutbah, ya sudah tidak apa-apa. Oh ini kok menarik sekali khutbahnya. Saya tidak pernah dapatkan ini gini. Iman saya kalau sholat nanti konsentrasi saya tidak terganggu, ya udah saya langsung duduk saja tidak apa-apa. Tapi dianya itu tidak dapat kefadilahannya atau keutamaannya sholat tahiyatul masjid atau sholat Jumat yang disunahkan secara mutlak tadi. Lakina tetapi Nawawi fi syarhil muhadzab, di kitab syarah muhadzab syaraha itu menjelaskan bil hurmati dengan keharamannya, haram ya, wanakola, kemudian dia memperoleh wanakola, menukil, memindahkan, mendapatkan penjelasan dari al-ijma' alih atasnya minal Mawardi, dari Imam Mawardi. Ini maksudnya yaitu tadi Imam Nawawi itu di dalam syarah muhadzab itu menyatakan bil hurmah, haramnya ya, haram hukumnya kalau dia tidak sholat. Ini ijma, berdasarkan ijma konsensus para ulama mazhab 4 atas keharaman mengerjakan sholat tersebut. Ini malah haram ini saja. Mengerjakannya malah haram, maka dia langsung duduk dan gitu. Bisa lihat ya? Halo? Ya. Halo? Ya, Rat. Ya, Dad. Putus mengantungan. Putus suaranya. Enggak, Dad. Agak putus. Ya. Lancar, Dad. Di saya lancar, Dad. Ya. Nah ya. Ini maksudnya begini, Zat. Paragraf terakhir itu, orang kalau baru hadir itu disunahkan untuk sholat, kan begitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah hadir duluan, kemudian imam mau khotib, kok dia sholat, mungkin sholat apa gitu ya, ini enggak haram, boleh aja gitu. Tapi menurut Imam Nawawi dalam syarah muhadzab itu dikatakan haram. Bedanya gimana? Kalau dia baru datang, belum duduk, akan dia sholat. Tapi kalau dia sudah duduk, kemudian khotib sudah naik mimbar, dia mau sholat, ini yang enggak boleh.
menurut Imam Nawawi dalam syarah kitab Muhadza. Sementara dalam kitab ini itu ya boleh aja, enggak apa-apa. Mungkin bab ini sampai sini ada yang mau disampaikan, ya? Monggo. Masih ada waktu 20 menit. Kita tambahi kalau enggak ada. Lanjut, ya? Enggak ada ya? Ada, Tat. Lanjut, Tat. Oke, kita lanjut. Mungkin ada selain Ustaz Ari yang mau mencoba baca. Enggak ada? Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idain. Faslun bab baru wa sholatul idain. Salat 2 hari raya. Ai al-fitri wal adha. Yaitu salat Idul Fitri dan Adha. Sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Waktu surau disyaratkan, dianjurkan jamaatan, berjamaah. Wali mungfaridin, bagi orang sendirian, wa musafir dan musafir, wa hurin, orang yang merdeka, wa abdin dan hamba sahaya, wa humsa. Nah, ini baru banci ya. Kalau humsa itu banci, kalau unsa itu perempuan. Wa mra'atin dan perempuan. La jamilatin, tapi syaratnya yang tidak cantik. Waladati hayatin, dan tidak genit. Amal ajuzu, adapun orang yang tua, yang lemah ya. Fatah luru, maka hadir al-ida, salat id, fi siyabi baitiha, dengan baju rumahnya, pakaian rumah ya. Bila tibin, tanpa wangi-wangian. Waktu sholatil idi, waktu sholat id, ma bainatul isyamsi, ma antara, ma yaitu bainatul isyamsi, antara terbitnya matahari, wa zawaliya, dan tergelincirnya matahari. Nih, sholat id dain, yaitu 2 hari raya. Sholat apa itu? Yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunat yang sangat ditekankan sekali. Waktu surau jamaatan itu dianjurkan dengan cara berjamaah. Tapi bagi orang yang sendirian tidak menemukan apa-apa, itu boleh sendirian. Jangan salah paham loh ya. Nanti hukum aslinya sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu berjamaah dengan 2 rakaat dan 2 khutbah. Atau kalau di saudara kita itu 1 khutbah, monggo terserah. Pokoknya harus ada khutbah, itu aja lah. Nggak usah dipermasalahkan 1 atau 2. Tapi kalau Jumat 2, kalau hari raya itu ada yang pakai 1, ada yang pakai 2. Yang mana yang benar tergantung antum mau pakai dalil yang mana nanti ya. Nah ini anak tambahi di sini. Limung faridin. Orang kalau sendirian dia tidak menemukan siapa-siapa, jauh dari masjid atau di situ tidak ada komunitas yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri gitu ya, Idul Adha ya. Tetap disunahkan untuk sholat Id tanpa khutbah tentunya, sholat sendiri. Loh, saya mau pakai khutbah ya udah antum sendiri jadi imam, jadi makmum sendiri khutbah, tidak begitu. Kalau sholat sendirian sudah sholat sunnah 2 rakaat aja. Wa musafirin, wa hurin, wa abdin, wa humsa, wa mura'atin, la jamilatan. Nah, yang hadir untuk Jumatan, itu semua laki, perempuan, banci, perempuan juga. Lah jamilatan, yang tidak cantik. Yang cantik itu malah tidak disunahkan datang. Ayo, hati-hati ini. Maka nanti jangan dibalik. Momen Idul Fitri, Idul Adha ke masjid, waduh, yang perawan-perawan itu pakai wangian, pakai pakaian yang paling bagus dan sebagainya. Ini tidak boleh. Malah di mazhab siapa itu haram. Wala dzati hay'ah, dan tidak genit. Maksudnya gimana? Dia ke masjid itu bukan niat murni sholat 100%, enggak, malah apa ya? Untuk meramaikan masjid biar banyak yang lirik dan sebagainya. Ini tidak boleh.
Ya, jadi kalau ada wanita cantik, mencolok dan sebagainya itu menghadiri sholat Idul Fitri, Idul Adha itu malah enggak boleh. Nah, sekarang ukurannya bagaimana? Dia bisa menjaga diri apa enggak? Amal ajuzu, orang yang tua, ajuz, yang tidak menarik lagi, udah ada enggak adanya dia, udah enggak menarik lawan jenisnya, itu hadir fisya bibaitiha, itu datang ke masjid dengan pakaian yang dipakai di rumah tanpa pakai wangi-wangian. Nah, ini mohon maaf, di kitab selevel takrib aja ya, itu kan kitab dasar lah gitu ya di Imam Syafi'i. Itu udah muncul redaksi ada pakaian rumah, ada pakaian luar bagi wanita. Nah, kita alhamdulillah sudah diajari itu dan sudah ngamalkan anak istri kita. Jadi wanita itu kalau mau keluar rumah itu harus pakai jilbab sama apa ya? Sama kerudung. Sama himar. Ya, itu adalah pakaian luar. Nah, kalau pakaian rumah ya sudah biasa dikenakan. Nah, tatkala yang orang tua-tua itu kalau mau menghadiri sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu pakai pakaian rumah aja enggak apa-apa. Seharusnya, mohon maaf saudara, kita harus konsisten juga. Harus ada pakaian luar, ada pakaian rumah. Ini udah muncul di sini. Ini redaksi itu udah ratusan tahun, bukan sarah baru, enggak kan? Ya, itu boleh. Tapi enggak usah pakai wangi-wangian, biar enggak menjual. Intinya tidak mengundang fitnah. Di kitab lain tuh pokoknya tidak mengundang fitnah, bisa memastikan kehadiran dia entah cantik entah tidak. Kalau enggak mengundang fitnah boleh. Tapi kalau dikhawatirkan, khawatir saja ada fitnah dengan kehadiran dia ke masjid atau tempat sholat ditunaikan di lapangan dan sebagainya, maka dia sudah enggak boleh. Ya, yang bisa mengukur siapa? Ya dirinya sama sekitar. Kalau dia keluar itu banyak pemuda, banyak orang laki yang jadi tidak konsentrasi dan sebagainya, jadi fitnah, udah enggak boleh. Kenapa? Karena itu sunnah, tapi kemudian fitnah itu haram. Enggak boleh perkara sunnah dikalahkan dengan barang haram. Pahala belum tentu didapat, tapi dosa pasti enggak boleh. Tetap orientasi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah itu adalah pahala. Apapun yang dilakukan itu tetap ini ditimbang, dapat pahala apa enggak saya. Kayak kita lakukan gini nih, dapat pahala apa enggak saya. Kalau ilmu urusan nanti dah. Bukan ana yang ngasih ilmu, tapi Allah. Antum serius, insya Allah Allah kasih. Antum tidak serius pun, tapi antum ikhlas sekali, itu Allah nanti yang ngasih. Kita itu, ana itu hanya media saja, ana juga butuhnya apa? Dari ini ana juga akan ditambah ilmunya sama Allah. Kalau ana serius, kalau ana ikhlas kan gitu. Jadi kita timbang. Dan sampai 1 jam kita keluarkan, nggak menghasilkan apa-apa. Itu jangan sampai. Kita ini sedang berdagang ya sama Allah. Saya minta, ya Allah saya mau takrib sama teman-teman, ya harus ada sesuatunya ya Allah. Apa itu? Ya pahala ya Allah. Nah, harus gitu ya kita. Dah, waktu sholatil id, waktu sholat id, ma bainatul isyamsi wa zawaliha, itu antara terbit matahari sampai condong atau tergelincir ke arah barat. Maksudnya kapan? Ya waktu duhur itu saja. Antum mau sholat Idul Adha, Idul Fitri kok jam 10, ya boleh. Yang penting kemarin sudah kita sampaikan, waktu menyelenggarakan antara sholat 2 rakaat dengan khutbah itu cukup. Kira-kira umumnya orang khutbah sama sholat 2 rakaat itu setengah jam. Ya, berarti kalau duhurnya setengah 12, berarti jam 11 tentu masih boleh menyelenggarakan itu. Tapi kalau duhurnya setengah 12, antum menyelenggarakan tuh jam setengah 12 kurang 10 menit, enggak cukup, ya enggak boleh. Tuh, tapi kan umumnya kita dianjurkan itu lebih lebih pagi. Dan kalau matahari sudah terbit, kira-kira berapa ya? Antara 15 menit tadi itu sudah boleh. Wa ya ayat salatul id, wa ya yang namanya salat itu ya, salatul id rakaataini 2 rakaat. Yahrumu bihima, yahrumu takbir ya. Bukan haram, tapi takbiratul ihram.
Dari kata-kata haram juga. Kenapa? Begitu Allahu Akbar itu haram yang naik, perbuatan yang itu haram. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Yahrumu takbiratul ihram bihima. Dengan keduanya dua rakaat ya. Rakaat pertama dan kedua. Biniyati idul fitri, dengan niat idul fitri. Wa awil adha atau idul adha. Bagi yang pakai nawaitu mana itu? Usolli sunat fitri ya monggo. Tapi kalau enggak ya monggo, enggak dipermasalahkan, itu ikhtilaf aja. Untuk pakai yang mana monggo. Wayati bidu'ail iftitah, kemudian di wayati datang bidu'ail iftitah, habis takbir ya, itu baca doa iftitah. Wa yukabiru fi raqatil ula, wa yukabiru membaca takbir Allahu Akbar. Takbir fi raqatil ula, di rakaat pertama sab'an 7 siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Berarti 8 kali. Allahu Akbar takbiratul ihram, habis itu 7 kali lagi. Nah, kalau di Syafi'iyah saat itu biasanya antara takbir satu dengan takbir kedua, ketiga itu sela-selanya itu baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar gitu ya. Tapi kalau di hadis itu enggak baca apa-apa. Ya monggo, antum ikut yang mana monggo. Kalau saudara kita di Nahdien tuh antara takbir satu, kedua, ketiga itu ada bacaan. Nah, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Ya, kalau di saudara kita Muhammadiyah itu enggak. Mau ikut yang mana? Ya antum yakin yang mana? Karena enggak dalam rangka mendoktrin antum, karena secara umum aja. Ini yang secara umum gitu ya. Summa yata'awwadu, kemudian ta'awud. Wa yaqra'ul Fatihah. Ta'awudnya jangan dilupakan, itu sunnah juga, ta'awud. Kalau Fatihah itu rukun, tapi kalau ta'awud itu sunnah. Ta'awud itu ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus itu ya. Summa yaqra'u, kemudian membaca ba'da setelah Fatihah surat Qaf, surat Qaf. Ini sunnahnya. Kalau enggak baca ini ya enggak apa-apa. Artinya enggak dapat pahala kesunahan meniru Rasulullah kan ya. Jahron secara keras meskipun di pagi hari. Wa yukabiru, dan membaca takbir fi rakaati saniyati, di rakaat yang kedua. Khamsan 5 takbir, siwa takbiratul qiyam, selain takbiratul qiyam atau takbir intikal ya, takbir pindahan ya. Dari bawah kan antum dari duduk itu kan Allahu Akbar. Nah, itu tambahi 5. Jadi yang pertama 7, yang kedua 5. Summa yata'awwadu, kemudian ta'awud lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa yaqra'u al-Fatihah, kemudian baca surat Fatihah, surat iqtarabat, baca surat iqtarabat saat itu ya. Jahron secara keras. Ini kalau mau Pak cari yang sunnah yang mendekati Rasulullah. Wayah tuku dan khutbah nadban sunnah. Ba'dahuma, setelah sholat. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau hari raya itu apa ya? Sholat dulu baru khutbah. Ya. Dan khutbah ini sunnah ya. Kalau di sini lihat nadban sunnah, tidak khutbah pun tidak apa-apa. Maka tadi konsisten ulama ini, pengarang ini, tadi kan boleh kita sholat Idul Adha, Idul Fitri sendirian. Pokoknya jangan sampai kita tidak sholat kan. Makanya kalau sendirian, nah tidak usah khutbah. Makanya ini khutbah ini dianggap sunnah di sini. Tapi sekali lagi, antum jangan ngada-ngada. Setelah baca kitab ini, ngaji kitab ini, besok Idul Adha tidak mau sholat. Sholat sendiri aja. Kenapa? Kalau sholat di luar banyak fitnah nanti gini-gini, ya sendiri. Tiap tahun gitu. Anak istri antum ajari, ya enggak boleh. Itu bagi yang mungkin ada undur, contoh perbedaan pendapat. Kita hari rayanya tanggal 2, mereka tanggal 3. Nah, kita kan enggak dapat komunitas yang ngadakan itu. Nah, udah, kita sholat sendiri aja. Keluarga, kalau lengkap ya, kalau laki-lakinya lengkap, jamaah paling enggak 2 makmum, 1 imam, antum kasih khutbah. Tapi kalau enggak ada perempuannya saat gini-gini, ya enggak usah. Kalau enggak sampai 2, ya udah sholat biasa aja. Meskipun berjamaah itu boleh. Ya.
Ba'dahuma ay rakaat ini 2 rakaat, khutbah ini 2 khutbah. Nah, kalau di Syafi'iyah itu adha maupun fitri itu tetap 2 khutbah. Yukabiru fi ibtida'il ula, membaca takbir fi ibtida'il ula di permulaan yang pertama tis'an 9 ya. Tatkala antum khutbah, itu khutbah yang pertama itu sebelum apa-apa itu Allahu Akbar itu sampai 9 kali. Sampai 9 kali. Bilaan itu nyambung, enggak boleh putus. Allahu Akbar, nang. Atau diselingi ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allahu Akbar. Jamaah sekalian gini-gini ya. Allah enggak begitu. Bilaan itu langsung. Wa yukabiru dan membaca takbir. Kurang 7 menit ya. Ibtida isaniyati di awal khutbah yang kedua 7 kali takbirnya ya. Habis duduk khutbah, kemudian bangkit untuk khutbah yang kedua, itu antum baca lagi Allahu Akbar sampai 7 kali. Wilaan juga langsung. Walau seumpama fasola ada yang memisahkan, walau fasola memisahkan bainahuma keduanya antara takbir satu dengan takbirnya bitahmidin dengan tahmid. Alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, wa tahlilin atau tahlil, la ilaha illallah, wa sana'in dan pujian yang lain ya. Kana hasanan. Nah, ini malah aman nih. Kana hasanan, karena ada hasanan lebih bagus. Berarti ini gimana ini? Kok ya? Sab'an wilaan wa fasalah bainahuma bi tahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasanan. Oh, ini berarti begini saja. Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Mungkin gitu ya. Maksudnya wilaan itu tidak lama jaraknya. Nah, kalau dipisah dengan pujian, dengan tahlil, dengan bacaan hamdalah, itu karena hasanan itu boleh. Saya tangkap saja. Siap. Bisa. Wa takbiru, kurang 5 menit lagi. Saya tutup bentar ya. Satu lagi ya. Wa takbiru, takbir ala qisman itu ada 2 bagian. Mursalun yaitu takbir mursal, wa huwa yaitu mala yakunu akiba sholatin yaitu takbir yang tidak mengiringi sholat. Takbir mursal namanya. Yang kedua, wa muqayyadun takbir muqayyad, wa huwa yaitu ma yakunu akibah yang mengiringi sholat. Nah, sekarang apa sih maksudnya? Ada 2 ya takbir ya, ada yang mursal, ada yang muqayyad. Yang mursal itu bablas ya. Terus enggak harus nunggu habis sholatnya gitu ya. Kalau yang muqayyad, namanya muqayyad itu terikat. Terikat apa? Terikat sholat fardu. Jadi dia boleh takbir dibaca itu tatkala selesai sholat fardu, itu ya, atau sholat sunnah nanti. Wa badal musannifu, mulai musannif bil awal dengan awal yaitu takbir yang mursal. Faqala maka beliau berkata wa yukabiru membaca takbir nadban secara sunnah kullun semua min dzakarin dari orang laki-laki wa unsa orang perempuan wa hadirin orang yang hadir mukim ya wa musafirin dan orang musafir bil manazili di rumah wa turuki dan di jalan-jalan. Torik itu jalan, kalau turuk jalan-jalan jamak. Wal masajidi di masjid-masjid, masjidun masjid. Wal aswaki sukun aswak di pasar-pasar. Min ghurubi syamsi dari terbenamnya matahari min lailatul id di malam hari raya. Ini namanya takbir mursal, yaitu kapan? Takbir yang dilakukan terus-menerus. Tidak harus nunggu habis sholat. Kapan? Min ghurubi syamsi. Yaitu tatkala matahari sudah terbenam di maghrib terakhir tuh ya di hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Di Idul Fitri. Wa yastamiru berlanjut hada takbir ini ila ayat kula sampai masuk al imam bis sholat. Jadi tatkala Idul Fitri itu kita dianjurkan takbiran itu kapan? Sejak maghrib sampai imam naik khutbah. Kalau imam sudah naik, sudah tidak dianjurkan kita untuk takbir, tidak boleh, sudah ya. Lil idi untuk Idul Fitri, wala yusan tidak sunahkan at-takbir lailata Idul Fitri
Tidak disunnahkan takbir malam hari raya Idul Fitri akibat sholawati selesai sholat-sholat yang 5. Walakin tetapi Nawawi ya Imam Nawawi fil Adhkar dalam kitab Adhkar ikhtaro annahu sunnatun, itu disunnahkan. Maksudnya bagaimana? Habis isya takbiran, habis subuh takbiran. Ini menurut Imam Nawawi tetap disunahkan. Tapi secara umum jumhur enggak usah disunahkan. Kurang 3 menit, sampai sini dulu saja. Mungkin ada yang mau sampaikan? Tunggu. Sedikit nih, Dad. Tinggal dikit lagi. Tinggal dikit ya, nggak apa-apa, nambah dikit ya. Summa kemudian syara'ah, mensyarakkan fi takbir, di dalam takbir al-muqayyad, takbir yang muqayyad, yang kedua, faqala, musyana berkata, wa yukabiru takbir fi idil adha, di idul adha ya, hari raya kurban, khalfa sholawati, setelah sholat al-mafrudati yang wajib, min muaddatin, dari sholat yang muaddah, sholat yang ya saat itu, wa fa'itatin, dan sholat yang fa'itah. Umpama antum apa ya, sholat di kendaraan itu kan harus ganti kan, harus diganti pada waktu hadir, itu yang sholat lagi enggak apa-apa. Sholat di kendaraan disunahkan untuk baca takbir. Nanti ganti sholat, saya enggak ngomong qodho loh ya, ganti karena apa? Karena pengertian qodho itu bukan enggak dilakukan saat ya. Saya ulang ini ya. Pengertian kodok sholat itu berarti tidak melakukan sholat kemudian nanti sholat, bukan begitu. Kalau kodok puasa, memang orang haid itu tidak puasa kemudian di luar Ramadan itu mengganti. Ini namanya kodok puasa. Tapi kodok sholat di Imam Syafi'i ya, di madzhab Syafi'i bukan begitu pengertiannya. Pada waktu sholat itu tetap dia melakukan. Hanya karena pelaksanaannya tidak sempurna, maka nanti tatkala dia sudah bisa menyempurnakan syarat rukunnya, dia sholat lagi. Itu namanya kodok sholat. Maka saya enggak ya, biar enggak rancu ya. Bukan kodok sholat, ganti sholat gitu aja ya. Ngulang sholat gitu aja, wis paling gampang. Jadi jangan terjebak dengan kodok berarti enggak usah sholat saya dah, najis pakaian saya. Ya di kendaraan enggak mungkin sholat gini-gini. Enggak diterima sama Allah. Saya kodok aja dah nanti kalau udah nyampe rumah. Bukan begitu. Antum najis pun tetap wajib sholat dengan keadaan yang bisa gimana ya, mungkin tayamum apa dan sebagainya kan. Hanya nanti antum punya kewajiban lagi untuk menyempurnakan. Ini maksudnya sholat yang muaddah, sholat yang dikerjakan saat itu secara sempurna, wa faitatin, atau sholat mengganti gitu ya, mengulang. Wa kadza khalfa ratibatin, begitu pula di belakang sholat rawatib ya. Antum habis sholat duhur, kemudian ada 2 rakaat ya. Habis itu ya disunahkan takbir wanaflin mutlakin, atau antum sholat habis sambil wudhu sholat gitu ya. Jam berapa? Jam 2 siang. Saya kan ahli wudhu, setiap wudhu saya mau sholat 2 rakaat kayak nyontoh Bilal gitu ya. Nah, antum habis sholat ya tetap disunahkan. Oh ini kok momen Idul Adha ya, saya apalagi kan 3-4 hari ya, itu masanya 1 hari rayanya sama 3 tasriknya itu takbir ya, itu maka ulama dulu itu mengganti wiridnya itu habis sholat itu dengan takbir, itu takbiran ya. Kita percepat. Wa nafli mutlakin, dan sholat sunnah mutlak, wa sholatin janazah. Nah, termasuk sholat jenazah pun itu kalau momen Idul Adha sama hari tasriknya itu dianjurkan tetap baca takbir. Min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah ilal asri min ayyami tasyrik, sampai hari asar hari tasrik 3 hari 4 hari ya. Ini kan kita boleh libur. Dalam pendidikan yang baca saya dari Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi itu kita boleh libur, enggak ngaji, enggak belajar tuh ya. Secara resmi negara ya, itu 5 hari, 2 hari raya sama 3 hari tasrik ya. Selebihnya kita negara enggak boleh meliburkan pendidikan. Perkara individunya ya tergantung situasi lah. Nih. Nah, sekarang terakhir masih panjang ya? Enggak ya? Oh, tinggal dikit ya. Wasighatu takbir. Nah, sekarang lafadznya, kalimatnya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak usah artikan ya, udah paham ya. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 1. Allahu Akbar kabira. Ini ya. Nanti redaksinya macam-macam, Cak.
Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali. Monggo, kalau di kitab ini berapa kali nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Ana artikan dikit aja, biar kita juga waktu membaca itu mantap ya. Kalau Allahu Akbar sudah ya, Allahu Akbar, Allahumma besar, Allahu Akbar, udah la ilaha illallah, tidak Tuhan sudah paham semua. Langsung wa subhanallah bukratan wa asil, wa subhanallah pujian bagi Allah bukrah pagi wa asilan dan sore. Yang terakhir ya, baris terakhir aja ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu sendirinya, shadaqa wa'dah, shadaqa benar wa'dah janjinya. Antum harus meyakini janji Allah apapun yang ada dalam Al-Quran maupun di hadis itu pasti benar. Kita orang beriman. Wa nasara abdah, pasti dia akan menolong abdahu, hambanya. Kita kalau merasa hambanya Allah pasti akan ditolong. Kondisi kita apapun akan ditolong, harus keyakinan. Wa azza jundah, dan akan memenangkan atau mengangkat derajat jundahu, tentaranya. Wa zamal ahzab, dan Allah yang akan mengalahkan, menghancurkan azab musuh-musuhnya wahdahu, dengan sendirinya. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Keyakinan kita ya kayak begini. Maka kita setiap melakukan apapun itu, satu, pastikan kita sebagai hamba Allah pasti akan ditolong. Apapun hasilnya itu jangan pernah risau. Kenapa? Karena kita sudah, kata Ustaz Ismail Yusanto, di jalan yang benar. Orang kalau udah di jalan yang benar itu apapun yang dilakukan enak. Nah, ini yang dimaksud keyakinan kita pada waktu takbir itu, maka dikatakan sebagai takbir kemenangan. Menang apa? Ya ini tadi. Kita telah menyelesaikan sebuah kewajiban berupa puasa tatkala Idul Fitri, kemudian tatkala Idul Adha kita berkorban dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf lebih 4 menit. Saya kasih waktu 1 atau 2 menit, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, Anda tutup ya. Dianggap cukup ya. Tanya yang lain boleh, Tad? Non? Tanya yang lain boleh. Monggo, tidak apa-apa. Penting tidak lama-lama ya. Kalau untuk hewan kurban, Tad, sapi, Tad, itu kan berdasarkan yang saya pahami itu kan 2 tahun masuk tahun ketiga ya, usianya. Umurnya saja. Iya. Tapi kalau di desa kan harus poel gitu. Padahal di sapi itu tidak selalu poel itu menunjukkan umur. Iya menunjukkan umur, tapi usia 2 tahun itu kadang belum poel gitu. Itu gimana, Tad? Nggih. Ya kembali lagi, kan namanya fikih itu kan banyak ikhtilaf gitu ya, banyak perbedaan. Ya memahami poel itu tatkala giginya sudah tanggalan gitu ya. Nah, ya benar kata antum, tanggalnya gigi, poel ndaknya itu kan tidak bisa diukur dengan umur. Jadi ada yang menggunakan batasan poel, ada yang mengatakan umur. Ya monggo antum pilih yang mana. Yang penting antum yakin dasarnya itu paling kuat ya sudah. Kita diajari untuk apa ya? Memahami istilah perbedaan para istihad itu tidak masalah. Antum yakin kalau sudah giginya tanggal meskipun tidak sampai 2 tahun ya monggo. Itu saja. Ya betul. Oke, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung lagi.